Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, bertemu lagi pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah bagian 2. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yang pertama adalah respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun yang kedua, yakni tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah di Mekah. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tentang respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pada mulanya sebagian besar masyarakat kota Arab atau daerah Arab itu menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka menolak? Nah, ada beberapa alasan. Tapi yang pasti bahwasanya banyak sebagian besar masyarakat itu menyebarkan isu yang menjatuhkan nama baik Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satunya yaitu Abu Lahab. Padahal Abu Lahab itu adalah paman Nabi Muhammad SAW. Namun ia tidak suka dengan dakwah atau ajar yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Abu Lahab menghasut masyarakat Arab agar membenci Nabi Muhammad SAW beserta ajaran-ajarannya. Lalu apa saja yang dilakukan oleh Abu Lahab dalam menghasut masyarakat Mekah? Yang pertama, Abu Lahab menghasut paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Nah, ketika itu Abu Thalib pun mencoba untuk menasihati Nabi Muhammad SAW agar menghentikan dakwahnya. Namun hal itu ditentang dengan keras oleh Rasulullah, dan Rasulullah SAW bersabda, "Wahai pamanku, demi Allah, sekiranya matahari diletakkan di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan mau berhenti berdakwah sampai Allah memberiku kemenangan atau aku binasa dalam perjuangan." Nah, mendengar perkataan itu, akhirnya Abu Thalib memberikan masukan kepada Nabi Muhammad agar berhati-hati dalam menjalankan dakwahnya, karena banyak sekali orang kafir Quraisy yang tidak menyukai ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, dikarenakan Abu Thalib tidak berhasil menasihati Nabi Muhammad SAW, nah, kaum kafir Quraisy memujuk lagi kepada pamannya yang Abu Thalib, yakni mencoba menukar Nabi Muhammad SAW dengan seorang pemuda yang lain. Nah, Nabi dalam hal ini, Abu Thalib sangat menentang dengan keras bahwasanya beliau tidak rela apabila Nabi Muhammad SAW ditukar dengan pemuda lain. Bahkan dia mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap dirinya, dan Abu Thalib akan senantiasa membela Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, karena tidak bisa membujuk melalui Abu Thalib, akhirnya kaum kafir Quraisy mengutus Utbah ibnu Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW, yakni tujuannya tidak lain adalah agar menghentikan dakwahnya. Apa yang ditawarkan oleh Utbah yakni tentang harta, lalu kekuasaan dan juga wanita. Namun semuanya itu ditentang oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menolak tawaran dari Utbah ibnu Rabi'ah. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Utbah ibnu Rabi'ah, Utbah merasa malu
bahkan dia membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Utbah kembali kepada kaum kafir Quraisy dan menyatakan bahwasannya sebenarnya ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah benar. Namun kaum kafir Quraisy tetap menolaknya. Karena gagal dengan cara diplomasi, akhirnya kaum kafir Quraisy menempuh jalan kekerasan, yakni mereka menyiksa, bahkan membunuh dengan kejam, utamanya dari kalangan orang-orang yang lemah atau pengikut Rasulullah yang lemah, seperti Bilal bin Rabi'ah, Bilal bin Rabah, Yasir, Ammar bin Yasir, Sumayyah atau istri Yasir, dan lain-lain. Bahkan sahabat Rasulullah yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Zubair bin Awam juga tidak luput dari penyelesaian itu. Akan tetapi Abu Bakar dapat segera ditolong oleh kaumnya yakni Bani Taim, sehingga beliau terselamatkan. Selanjutnya, adapun hambatan, gangguan dan ancaman yang terus berlangsung dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap umat Islam, akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada para pengikutnya untuk berhijrah ke Habasyi atau Ethiopia. Kenapa berhijrah ke Habasyi atau yang dikenal dengan Habasyah? Karena di sana terdapat seorang raja yang bernama As-Somah Al-Habsyi, ya seorang raja yang penganut Nasrani yang bijaksana. Sehingga Rasulullah berharap bahwasanya kaum muslimin akan mendapatkan perlindungan dari Raja Habasyah. Selanjutnya, adapun faktor yang menyebabkan mengapa para kaum kafir Quraisy, utamanya dari para petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah yang pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan. Kaum kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Di masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Dengan mengikuti ajakan Muhammad, mereka menganggap bahwa mereka mengakui kekuasaan Muhammad. Mereka menganggap bahwa dengan mengikuti ajaran Muhammad, maka telah tunduk kepada Nabi Muhammad dan Bani Hashim. Padahal bukan itu sebenarnya. Adapun yang kedua, yakni hilangnya status sosial. Masyarakat Quraisy saat itu hidup dalam kelompok-kelompok dalam status sosial atau kasta. Ada kaum majikan dan ada kaum budak. Budak yang dimiliki seorang adalah golongan yang berkelas rendah. Mereka bisa diperjualbelikan dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. Nah, dalam hal ini para pembesar Quraisy pada umumnya memiliki status sosial yang tinggi. Mereka keberatan jika status sosial mereka disamakan dengan yang lain. Sementara Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling menghargai satu sama lain, sebab derajat manusia adalah sama. Yang membedakan di sisi Allah hanyalah tingkat ketakwaannya saja. Oleh karena itulah kaum kafir Quraisy menentang ajaran Islam. Adapun faktor yang ketiga adalah hilangnya perdagangan patung. Karena pada masa itu kaum kafir Quraisy adalah penyembah berhala, sehingga mereka membuat berhala-berhala lalu memperdagangkannya. Jika sebagian besar dari bangsa Arab menyembah Allah Subhanahu wa taala atau memeluk ajaran agama Islam, tentunya berhala ini sudah dihilangkan dan perdagangan patung akan hilang. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah penghinaan, ancaman, dan sisaan terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dihina sebagai orang gila, sebagai tukang sihir, anak celaka, dan lain-lain. Bahkan Rasulullah SAW pernah dilempari kotoran oleh kaum kafir Quraisy, pernah dicelakakan, bahkan hendak dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Bahkan kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Rasulullah SAW akan diberikan imbalan yang besar. Yang kedua yakni penghinaan, ancaman, dan sisaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Hal ini dialami utamanya dari pengikut Rasulullah SAW
yang dari kalangan lemah, seperti diantaranya adalah Bilal bin Rabah. Ia disiksa oleh majikannya, yakni dijemur di padang pasir dan di perutnya ditindih oleh batu yang besar. Ketika itu ia ditawarkan oleh majikannya, "Jika kamu mau kembali menyembah berhala, maka aku akan merdekakan dirimu. Namun jika kamu tetap menyembah Tuhannya Muhammad, maka kamu akan mengalami penyiksaan yang sangat pedih." Namun keimanan Bilal bin Rabah sangat kuat sehingga ia tetap memilih agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya Bilal bin Rabah diselamatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan cara menebus dirinya. Yang lainnya adalah penyiksaan yang keji, yakni dibunuhnya ayah dari Ammar bin Yasir, yakni Yasir, dan juga istrinya yaitu Sumayyah. Jadi kedua orang tua Ammar bin Yasir dibunuh oleh majikannya. Namun mereka tetap mempertahankan keimanan mereka sehingga mereka mati dalam keadaan Islam. Dan contoh yang lainnya yakni adanya Zamirah yang dicungkil matanya hingga buta, serta Hibab yang terbelah tubuhnya karena ditarik oleh 2 ekor unta yang berlawanan arah. Itu adalah beberapa dari penghinaan, ancaman, dan siksaan dari kaum kafir Quraisy terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW. Adapun tantangan yang ketiga yakni bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Seperti yang saya sampaikan pada keterangan sebelumnya di depan, bahwasanya Utbah datang kepada Rasulullah, ia membujuk Rasulullah dengan harta, kedudukan, dan wanita. Namun Rasulullah dengan tegas menolaknya. Tantangan dakwah selanjutnya yakni membujuk Nabi Muhammad SAW untuk bertukar sesembahan. Jadi kaum kafir Quraisy menawarkan agar mereka saling bertukar sesembahan, di mana dalam satu waktu Nabi Muhammad menyembah Tuhan mereka, dan dalam satu waktu yang lain kaum kafir Quraisy juga menyembah Tuhan Nabi Muhammad SAW. Hal ini tentu ditentang dengan keras oleh Nabi Muhammad SAW, serta peristiwa ini yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Kafirun, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah Tuhan mereka dan mereka pun tidak menyembah Tuhan Nabi Muhammad SAW. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Yang selanjutnya adalah membujuk dan menghasut Abu Thalib. Ini sebagaimana yang telah saya ceritakan di awal, bahwasanya kaum kafir Quraisy membujuk dan menghasut Abu Thalib agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Bahkan kaum kafir Quraisy menawarkan pemuda lain untuk ditukar dengan Nabi Muhammad SAW agar Abu Thalib membiarkan kaum kafir Quraisy membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya hal ini sangat ditentang keras oleh Abu Thalib, dan Abu Thalib mengumpulkan para kaumnya untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Adapun yang selanjutnya yakni menghasut masyarakat Mekah. Karena dari pihak internal tidak bisa membujuk Nabi Muhammad SAW, akhirnya kaum kafir Quraisy menghasut masyarakat Mekah agar membenci dan tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka menyebarkan berbagai macam fitnah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yakni pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Hal ini dilakukan karena Bani Hashim dan Bani Muthalib adalah kaum yang mendukung sepenuhnya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka melakukan pengasingan dan pemboikotan dengan tujuan memberikan efek jera sehingga mereka tidak melindungi Nabi Muhammad SAW dan menyerahkan Nabi Muhammad kepada kaum kafir Quraisy.
Adapun yang terakhir yakni mereka mempengaruhi pemimpinan negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Hal ini sebagaimana sebelumnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para pengikutnya untuk berhijrah ke Habasyah dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan dari Raja As-Samah Al-Habasyi. Dan di sana kaum kafir Quraisy pun mengirimkan utusannya. Mereka memfitnah, mereka menghasut pimpinan dari kerajaan Habasyah bahwasanya Nabi Muhammad dan pengikutnya mengikuti ajaran sesat. Mereka meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Namun setelah melalui beberapa perdebatan cukup panjang, akhirnya Raja Habasyah melindungi kaum muslimin di sana, karena apa yang dibawa oleh agama Islam itu sama atau tidak jauh berbeda dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa sebelumnya. Karena Raja As-Samah Al-Habasyi adalah pengikut atau pemeluk agama Nasrani yang lurus. Selanjutnya, adapun menjadi kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah, yakni yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang sabar. Jadi meskipun beliau menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari keluarganya sendiri maupun dari luar, dan bahkan beliau dihina sedemikian rupa, beliau tetap bersabar dan tidak pernah berputus asa. Ini adalah salah satu model keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah di Mekah. Adapun yang kedua yakni kegigihan dan keuletan. Meskipun menghadapi rintangan yang sedemikian besar, bahkan mengancam nyawa Rasulullah SAW, beliau tetap gigih dan ulet dalam mensiarkan ajaran agama Islam. Adapun yang ketiga yakni berakidah yang benar dan kuat. Karakter ini menjadi modal utama dalam dakwah Nabi Muhammad. Beliau meyakini akan janji Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi dakwahnya dan mensiarkan agama Islam. Adapun yang keempat yakni akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Sebelum Nabi Muhammad SAW dianggap menjadi nabi atau rasul, beliau terkenal dengan julukan Al-Amin, yakni orang yang dapat dipercaya. Masyarakat Quraisy sudah mengakui kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, semua orang tidak bisa menolak akan kebenaran dan dakwahnya. Tapi karena kesombongan dan keangkuhannya, mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun yang menjadi kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad yang terakhir adalah kesetaraan derajat. Nabi Muhammad SAW menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak, antara yang kaya dan miskin. Perbedaan pada keimanan. Karakter ini membuat semua orang merasa nyaman dan diakui secara sama. Jadi intinya bahwasanya dalam Islam atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya semua makhluk hidup itu adalah sama. Yang membedakan adalah kadar keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dipelajari pertemuan yang kemarin dan juga hari ini. Untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian yang kedua. Kalian bisa menambahkan referensi lain dari sumber-sumber yang relevan atau dari buku-buku yang lain. Oke, semoga bermanfaat. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.